Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Fokus Group Discussion, merupakan program rutin yang kita gelar dan ditayangkan setiap hari Kamis pukul 9 malam. Dan kali ini kita akan membahas topik tentang pendidikan di masa pandemi antara kualitas dan kesehatan. Pandemi COVID masih belum berakhir dan belum jelas kapan akan berakhir. Berbagai topik di FGD sudah kita laksanakan dan kali ini kita akan menyentuh dunia pendidikan, mempertanyakan bagaimana kualitas pendidikan di tengah pandemi ini. Dan tentu perbenturan antara kualitas dan kesehatan ini menjadi pertanyaan besar kita dan seperti apa khususnya di Bali, ya, kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber dalam FGD Tanggap COVID-19. Bersama pertama saya perkenalkan di tengah-tengah narasumber adalah Bapak Ketut Ngurah Boy Jaya Wibowo. Beliau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Ya, di sebelah kanan Pak Boy ada Bapak Komang Arte Saputra. Beliau adalah Ketua PGRI Daerah Bali. Dan di sebelah kiri Pak Boy ada Bapak Nyoman Mudita, Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia untuk wilayah Denpasar. Tentu beliau-beliau ini adalah orang yang berkompeten berbicara tentang dunia pendidikan di Bali karena terjun langsung dan membidangi soal pendidikan. Jadi akan sangat menarik sekali perbincangan kita di Fokus Group Discussion tentang COVID-19 kali ini. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa tetap setia di Fokus Group Discussion tanggap COVID-19. Saya langsung ke Pak Boy sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Pak Kadis, kalau kita bicara tentang ini sudah memasuki bulan ke-9 kalau tidak salah ya di masa pandemi COVID. Bagaimana kondisi pendidikan kita di Bali, Pak? Apakah masih on the track sesuai dengan rencana kita atau ada persoalan-persoalan gara-gara pandemi COVID ini? Silakan Pak Boy. Terima kasih. Memang tidak terasa kita sekarang sudah di penghujung tahun, ya, di mana sejak tahun 2020 pembelajaran itu kan Januari, Februari, ya, Maret. Kemudian mulailah pandemi COVID di Bali, selain juga di belahan dunia lainnya. Ya. Itu berbagai dinamika khususnya di dunia pendidikan, ya, kemudian berbagai regulasi kaitannya dengan menghadapi dinamika tersebut. Tentunya kita juga dalam dunia pendidikan karena sudah merancang kurikulum yang tidak mungkin kita tidak laksanakan hanya karena pandemi. Semuanya itulah untuk anak-anak kita semua. Sehingga saya juga menyadari bahwa berbagai regulasi yang turun dari kementerian maupun di wilayah, di provinsi, kabupaten kota, semuanya adalah semata-mata bagaimana itu adalah untuk memperlancar kurikulum pendidikan, ya, kalender pendidikan maksudnya, tetapi tentu juga tanpa mengesampingkan arti kesehatan bagi seluruh siswa. Ya. Nah, di sanalah kemudian ketika di sana mulai dilaksanakan regulasi, tiba-tiba karena ini sifatnya dinamisnya luar biasa, sehingga sampai saat ini pun yang tadinya berbagai hal dirancang sehingga sampai saat ini tetap secara daring. Jadi tatap muka, mohon maaf belum bisa dilaksanakan. Walaupun kami menyadari bagaimana kerinduan seorang anak yang ketika mereka sudah kami sampaikan bahwa di sana dimulai kenaikan kelas, kemudian ujian, sampai mereka tamat pun sudah tidak melihat sekolahnya, teman-temannya juga. Ya. Kemudian anak yang baru juga tidak melihat seperti itu. Nah, inilah saya mohon kesabarannya baik siswa dan juga orang tuanya karena ada beberapa yang memang sudah mendesak, namun sampai saat ini belum bisa dipenuhi. Jadi sementara itu bisa kami sampaikan di awal pertemuan ini. Ya. Tentunya nanti akan mengalir bagaimana. Arti yang jelas bahwa sampai saat sekarang masih semua pendidikan di Bali masih menggunakan sistem daring, Pak ya. Betul. Karena dan sampai kapannya belum tahu juga. Gitu. Belum tahu juga. Karena oke Pak, kalau pertanyaan kemudian adalah apa yang akan menjadi indikator pendidikan kita ini bisa dibuka? Gitu? Apakah pandemi ini total selesai atau seperti apa Pak? Adakah sudah regulasi atau acuannya yang akan digunakan? Memang itu diawali dengan SKB surat ini bersama 4 menteri bahwa dimungkinkan pelaksanaan tatap muka belajar itu adalah yang di zona hijau. Ya. Namun kemudian ditinjau ulang lagi bahwa selain zona hijau ada juga zona kuning. Nah, tentu kita di provinsi, di kabupaten kota juga menyikapi hal tersebut, juga membuat seperti itu. Bahkan surat edaran daripada Bapak Gubernur. Itu dimungkinkan, tetapi ada beberapa
kategori indikator-indikator yang kalau kita melihat bahwa di awal itu sebenarnya kami sudah merancang dilaksanakan adalah per 1 September atau bisa dikatakan itu setelah, kalau kita di Bali, setelah Hari Raya Kuningan. Tetapi rupanya, nah ini karena yang terpapar peningkatannya luar biasa sehingga beberapa sekolah yang sudah mulai mengajukan untuk pembelajaran tatap muka menarik diri lagi. Karena banyak hal yang tidak sesederhana itu. Jadi ada 4 komponen, yaitu ada izin dari pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi. Yang kedua, kemudian ada beberapa daftar checklist yang harus diikuti, dan juga dari orang tua murid dan sebagainya. Orang tua murid memang hal yang terakhir. Nah, itu kita koordinasi dengan BPBD, kemudian Dinas Kesehatan dan sebagainya. Namun rupanya ya sekolah yang sudah mengajukan itu menarik diri lagi. Yang semestinya kita sudah akan cek, ternyata sekolah itu di zona yang masih di luar hijau dan kuning. Jadi menarik diri lagi. Jadi Pak ya? Tidak jadi lagi. Berarti sudah ada sebenarnya mengajukan ya? Sudah banyak yang mengajukan. Tapi karena mungkin resikonya terlalu besar ya. Pandemi masih. Sebaik saya ke Pak Komang, atas sambutan sebagai Ketua PGRI. Ini kan guru-guru ya, tentu yang paling ada di garda depan soal pendidikan. Bagaimana sebenarnya kalau kita bicara kualitas dulu ini, di tengah dengan daring kan sudah tadi disampaikan Pak Dinas, ini daring terus semua. Bagaimana dengan kualitasnya Pak, pendidikan kita dalam kacamata PGRI sendiri? Apakah ada penurunan atau seperti apa? Karena sudah 9 bulan ini kita belajar dalam kondisi pandemi. Silakan Pak. Om Swastiastu. Untuk kegiatan pembelajaran di persekolahan, ya tentu kita sadari semua bahwa pandemi COVID-19 ini tidak kita harapkan. Jadi kita harapkan, dan tentu apa yang menjadi kebijakan pemerintah, yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, kemudian pendidik, tenaga kependidikan dan keluarga, ini menjadi prioritas. Kami dari PGRI jadi sangat mendukung apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tidak memaksa untuk melakukan kegiatan tatap muka di sekolah. Mengingat jadi pandemi ini begitu cepatnya, kemudian penularannya juga demikian. Jadi keselamatan, kesehatan yang menjadi prioritas ini kami dukung. Ya tentu terkait dengan karena keselamatan dan kesehatan ini menjadi prioritas, ya tentu kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tatap muka di sekolah. Nah ini harus menyiapkan proses pembelajarannya seperti apa. Nah yang memungkinkan adalah dengan menggunakan secara daring. Nah di awal kita bisa lihat bagaimana kita guru-guru jadi cukup dibuat gelagapan terhadap perubahan yang dari tatap muka menjadi daring ini. Tetapi kemudian segera bisa kita sesuaikan. Jadi dari pemerintah juga memberikan acuan-acuan yang baik, dan kami dari Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI didukung oleh pemerintah melaksanakan pelatihan berbagai model untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring. Oke, jadi menyelenggarakan pelatihan Pak ya? Iya, dari pusat, jadi dari pusat menyelenggarakan. Jadi webinar kurang lebih sekitar 10 hari untuk menguatkan guru-guru bagaimana mereka bisa menyiapkan proses pembelajaran secara daring. Yang menggelar itu siapa Pak? PGRI pusat atau pemerintah pusat? Dinas yang menyelenggarakan itu adalah pengurus besar PGRI, pengurus pusat. Nah kami juga merespon di daerah, juga melaksanakan kurang lebih sekitar 10 hari juga. Tentu kami juga berkoordinasi meminjam fasilitas yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kita laksanakan apa sih yang menjadi kebutuhan guru-guru dalam rangka bagaimana mereka bisa melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Dan kami berkelanjutan, dan menjelang hari ulang tahun PGRI yang ke-75 ini, demikian juga Hari Guru Nasional, kami juga menyiapkan pelatihan bagi guru-guru untuk memperkuat guru-guru dalam proses pembelajaran, baik itu terhadap metodenya, modelnya, termasuk juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentu dengan proses pembelajaran secara daring ini, jadi kembali lagi kita memprioritaskan adalah kesehatan dan keselamatan, itu menjadi prioritas. Nah tentu ini agak sedikit mungkin menghambat terhadap kualitas pendidikan. Nah kami meyakini bahwa dengan
Jadi dengan upaya-upaya kreativitas dan dedikasi guru yang baik, kami kira berbagai model diterapkan untuk bisa bagaimana menyukseskan proses pembelajaran yang kita terapkan sekarang ini. Baik. Nah tentu kalau menginginkan kualitas seperti tatap muka, Pasti nggak bisa Pak ya. nah itu Agak perlu susah, ya. perlu waktu. Perlu waktu. Ya, perlu waktu. Jadi perlu penyesuaian-penyesuaian. Terlebih-lebih kalau kita juga melihat bahwa kerjasama dalam proses daring ini tidak cukup antara pemerintah dan guru, tetapi juga peran orang tua, peran masyarakat juga sangat penting. Iya, Nah iya. ini, jadi dengan masa pandemi yang cukup panjang ini berbagai keluhan sudah kita dengar. Anak-anak rindu dengan sekolah, Iya, iya. orang tua juga mulai merasa agak berat mendidik di rumah. Nah ini perpaduan ini harus kita terapkan. Ya. Tetapi kami meyakini bahwa jangan sampai siswa itu tidak belajar. Nah ini yang Gitu. jadi Jangan tantangan. sampai siswa itu tidak belajar. Nah terkait dengan kualitas, pemerintah sudah menurunkan suatu kebijakan, jadi melalui SKB yang disampaikan oleh Pak Kadis. Jadi terkait dengan kurikulum. Iya, iya. Nah sekolah diberikan keleluasaan. Apakah mengikuti kurikulum nasional, mengikuti kurikulum darurat, atau menyusun kurikulum secara mandiri. Mandiri. Nah Oh, ini yang luar baik. biasa. Ya, Tetapi ya, ya. tentu sekali lagi untuk mencapai kualitas seperti fase normal, ya tentu sudah berbeda sekarang kita niki dalam kondisi pandemi Oh. COVID-19 ini. Tadinya Tapi Pak kita- Geri, Pak Komang ingin mengatakan bahwa sebenarnya agak susah juga kalau kita saklek pingin kualitasnya sama dengan ketika tatap muka Pak ya, dengan kondisi begini. Karena kita mengutamakan kesehatan Kesehatan. Pak ya. Dia anak yang penting sehat dulu gitu ya. Nanti kalau sudah ini berlalu mungkin akan kita bicara lagi tentang bagaimana kualitas ini bisa baik. Terima kasih Pak Komang. Saya ke Pak Mudito. Kalau kita bicara tentang sekolah gini ya, yang tadi tetap daring, nggak tahu saya kondisi sekolah sih seperti apa, bisa nggak digambarkan Pak, karena nggak ada yang sekolah. Tapi saya dengar ada SD atau di Gianyar itu katanya rimbun dan sekolahnya bet lah bahasa Bali. Tapi kalau gimana, apakah tetap kalau tidak pernah dikunjungi oleh siswanya, bagaimana kondisi sekolah kita Pak? Mungkin kalau di Denpasar ini sebagai kepala sekolah tentu tahu nih kondisi kondisi bangunan fisik sekolah ada seperti apa Pak? Silakan Pak. Om Swastiastu. Ya. Terima kasih Pak Kadis yang saya hormati dan teman dari PGRI Provinsi Bali. Nah jadi dalam hal ini memang awalnya dengan kondisi pandemi begini, jadi kita di sekolah memang kelebakan apa disampaikan tadi mungkin dari Pak Kadis maupun dari Ketua PGRI Provinsi Bali. Kelebakan di mana? Karena hal ini adalah hal yang begitu baru dan kondisi juga secara teknologi dari para guru kita, ada yang guru yang muda, milenial, ada guru yang tua, demikian. Nah ini yang menjadi adalah beban berat kepada sekolah sebenarnya. Awal daripada pandemi ini. Dengan kondisi adalah belajar secara mandiri di rumah. Nah dengan demikian betul-betul lah kita harus berusaha bagaimana adalah harus siswa itu belajar, apa dikatakan tadi oleh dari Provinsi Bali, Bapak dari PGRI, sehingga kita berusaha adalah harus dengan pelatihan-pelatihan dan dibantu seterusnya oleh kita dari PGRI dan juga dari Pak Kadis ya, dari Dinas Pendidikan untuk bisa jalannya dalam proses pendidikan. Nah kondisi di sekolah selama ini karena masa pandemi ini kita sekolah tidak dikunjungi oleh anak-anak. Iya, betul. Nah jadi kita tetap mengkondisikan sekolah itu adalah ya dari tenaga yang boleh masuk adalah tetap kita kondisikan bagaimana kondisi bersih. Dan kondisi itu protokoler kesehatan tetap kita laksanakan. Ya, karena sekolah ini tidak libur banyak. Yang tetap beraktivitas. pegawai guru kan kita atur masuknya. Dan juga sekolah dalam kondisi adalah sehat. Di kelas sebagainya kita atur. Seperti itulah yang kita usahakan untuk sekolah itu biar terjaga kebersihannya, kesehatan. Nanti kalau kondisi sudah nanti boleh normal kembali, kita tatap kembali, sudah kita siapkan kondisi seperti itu. Ya. Artinya kalau misalnya mudah-mudahan bisa segera tahun depan misalnya sekolah boleh sudah siap Pak ya. Artinya tidak nanti jajanan AC-nya ada yang rusak, ada yang ini. Jadi tetap dirawat Pak ya sekolahnya kita hari ini. Tetap dirawat ya. Ya, baik. Nah, kalau kita bicara tentang sekolah di Denpasar sekarang dan kondisi sebenarnya yang menjadi harapan paling utama ya dari sekolah-sekolah ini, tahu misalnya yang
sekolah kan ada juga yang kejuruan Pak, yang vokasi. Apakah mereka juga belajar secara daring kah? Atau mereka ada yang juga sekolah, prakteknya di sekolah atau seperti apa Pak? Baiklah, yang menjadi masalah kalau di SMK ya, di sekolah kejuruan itu adalah dia tuh mungkin melakukan boleh tatap muka dia ada, tetapi dikondisikan tetap mengikuti protokoler kesehatan. Ya. Karena bagaimanapun adalah sekolah kejuruan itu adalah kondisinya adalah teori 30%, ya praktek 70% harus ya. Itu. Karena dia itu keterampilannya harus dilaksanakan. Nah jadi dari kementerian pun membolehkan seperti itu dengan kondisi mengatur ya, sehingga tidak sampai adalah tetap bagaimana menjaga adalah kesehatan anak-anak. Jadi tetap ada boleh Pak ya yang ke sekolah gitu ya, kalau misalnya dia harus praktek gitu ya. Tapi kalau yang untuk teori tetap dengan sistem virtual. Kalau kendala teknologi ada nggak Pak di Denpasar misalnya virtual ini atau guru-guru masih ada yang gagap tidak yang dengan teknologi daring ini? Karena yang usianya sudah tua misalnya gaptek dan segala macam. Iya, seperti yang sampaikan tadi, jadi kondisi guru kita kan tidak semua adalah kondisi guru dalam kondisi adalah kelahiran tahun 70 ke atas demikian. Tapi kelahiran masih ada tahun 61 itu masih ada. Masih ada yang jadi guru. Saya ada jadi guru kan. Nah dengan demikian ya masih pasti itu adalah kegagap terjadi. Tetapi kita atasi dengan dia berusaha sehingga pandemi ini memberikan dampak positif juga kepada guru yang agak gagap terhadap teknologi. Akhirnya bisa teknologi dia. Nah jadi ada positif juga sedikit ya. Dari apa yang terjadi selama perjalanan waktu, kita tuh libur dari kurang lebih 9 bulan, 9 bulan ini memberikan dampak positif terhadap guru-guru juga. Membangun inovatif bagi guru-guru, bagaimana mengajar menggunakan teknologi ini. Itu dampak positifnya. Baik, terima kasih Pak Budita. Kita akan break sebentar pemirsa Beli TV, kita akan masuk sesi kedua nanti, kita akan lebih menggali lagi kondisi real, mungkin pada kendala-kendala yang dihadapi selama pandemi ini. Walaupun tadi sudah dikatakan ya tentang bagaimana kualitas kita nggak bisa seperti yang kita harapkan, tapi paling tidak mendekati lah. Jadi kalau upaya mencapai ke sana itu apa saja kendalanya, nanti kita akan gali dari narasumber kita. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap setia bersama kami dan saya langsung lagi ke Pak Boy nih. Kita bicara tentang pendidikan di masa pandemi Covid antara kualitas dan kesehatan. Lebih utamanya kita sekarang ternyata kesehatan yang penting gitu ya. Pak Boy, kalau kita bicara tentu Pak Boy mengalami sendiri ya, apa yang menjadi kendala-kendala, hambatan-hambatan yang mungkin muncul gitu. Apakah teknologi, kalau kita bicara Bali misalnya, ada daerah yang blank spot, kesulitan, apakah itu masih terjadi? Kemudian bagaimana dengan kuota siswa, internetnya apakah sudah terpenuhi? Karena kan ada bantuan katanya dari pusat. Silakan Pak Boy. Terima kasih. Jadi tapi izinkan saya juga menambahkan tadi disampaikan oleh Pak Mudito kaitannya dengan SMK. Oh, ya, ini juga sekaligus merupakan, jadi melalui Bali TV kami ingin menyampaikan bahwa karena ada beberapa orang tua siswa atau siswa yang bertanya langsung ke Disdik atau ke kadisnya, anak kami kok sudah sekolah dan sebagainya. Oh, saya cek langsung. Namun setelah mengetahui bahwa anak-anak itu di SMK, saya katakan surat keputusan bersama 4 menteri dan juga surat edaran Bapak Gubernur bahwa SMK karena itu merupakan 80% keahlian inti, sehingga dalam proses pembelajaran tatap muka itu tidak melihat zona. Apakah itu zona hijau, kuning, merah sekalipun. Diperkenankan untuk pembelajaran tatap muka. Karena kita semua mengkhawatirkan jika tamatan SMK kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini, ketika dia lulus tidak tahu apa. Itu persoalan. Jadi tapi tentu dengan persyaratan bahwa dipenuhinya protokol kesehatan. Kemudian dicatat karena mereka pasti praktek ke sekolah, kemudian disip dan sebagainya. Jadi bagi masyarakat, orang tua ataupun siswa yang menyatakan sementara teman kami kok tidak sekolah, atau bahkan kenapa belum dicek sekolahnya, ternyata sudah dilakukan tatap muka. Tapi begitu kami lihat ternyata itu adalah SMK. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa memang seperti itu adanya. Kemudian kaitannya dengan pelaksanaan daring, kira-kira kendala apa kaitannya di Bali? Kalau kami sebenarnya membagi secara umum bahwa pelaksanaan daring itu kan teknis dan non teknis. Itu nanti kaitannya dengan di mutu. Non teknis itu kalau secara teknis katakanlah seperti itu, tapi sekarang kan sudah terpenuhi. Yang awal-awal itu benar bahwa yang secara teknis bahwa HP pun tidak punya.
Ya. Nah itu kemudian paket data dan sebagainya ketika di awal-awal pandemi di Bali saat itu. Seiring berjalannya waktu, kemudian mulailah ada bantuan dan sebagainya, sehingga alat pun sudah, paket data dan sebagainya. Itu adalah teknis. Nah yang non teknis inilah sebenarnya kalau kita lihat bahwa proses pembelajaran transfer ilmu tidak seperti tatap muka. Itu dibutuhkan secara psikis, tidak timbullah yang namanya si anak stres. Orang tua semestinya yang mereka mengerjakan tugas-tugas mereka sebagai orang tua, meluangkan waktunya untuk anak-anak akhirnya. Begitu juga seorang guru, tadi sudah disampaikan, tidak semua, walaupun kalau kami diumumkan bahwa ini sebenarnya kita sudah mengarah pelaksanaan daring. Tapi mungkin tidak 100% bertahap. Namun dengan adanya pandemi ini semuanya percepatan. Ibaratnya tadi kami sepeda belum siap, itu secara teknis, kemudian akhirnya dipersiapkan secara cepat. Guru belum biasa dan belum bisa naik sepeda, akhirnya bisa dibayangkan jatuhnya babak belur, bangkit lagi babak belur dan sebagainya. Seperti itu kondisi yang seperti sekarang. Namun saya sangat berterima kasih teman-teman di guru dari berbagai lembaga banyak sekali membantu, baik kaitannya dengan teknis dan yang non teknis ini, psikis, psikologis untuk memberikan teknik pembelajaran. Sehingga lama-lama orang tua pun sudah terbiasa. Jadi kira-kira seperti itu yang problem. Kaitannya untuk yang blank spot memang tidak ada. Kalaupun ada, hanya ada kendala sedikit gangguan. Seperti halnya kita melakukan komunikasi, ini ada gangguan sedikit. Tapi ada beberapa yang memang seperti itu dilaksanakan dengan semi daring, luring melalui WA atau bahkan SMS. Dan juga di beberapa kabupaten, kalau di level SMA mungkin tidak ada. Yang SMP SD dari kami koordinasi dengan para kepala dinas di kabupaten kota, akhirnya dilaksanakan guru jemput itu. Kumpul di mana, laksanakan pelajaran dan sebagainya. Jadi intinya jangan sampai pandemi yang belum kita tahu sampai kapan, sebaliknya proses pembelajaran harus tetap dilaksanakan. Terutama yang praktek Pak ya. Yang praktek lah, yang misalnya prakteknya perhotelan misalnya harus betul-betul bisa bersihkan kamar gitu ya, nggak bisa secara teori saya tidak bisa virtual nggak bisa ya. Tapi tetap kalaupun mereka harus ke sekolah praktek protokol kesehatannya sudah harus jadi hal yang mutlak Pak ya. Tetap jadi mereka tetap bagi sip, katakanlah satu kelas itu ada sampai 30 atau 28 lah itu dibagi 14. Itu pun juga kita batasi sekali waktunya, tidak boleh lebih dari 1 jam. 1,5 jam sudah harus keluar, tidak ada istilah kantin buka, kemudian dia ngobrol, ditungguin tidak boleh. Begitu datang mulai pelaksanaan praktek, kemudian setelah selesai kembali sip berikutnya. Karena kami membayangkan jika sampai, karena ini 80% keahlian inti, bisa dibayangkan ketika mereka tamat, khususnya anak-anak kelas 12, bisa apa mereka? Nah inilah bekalnya harus mau tidak mau, tidak melihat zona harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Oke, terima kasih Pak Kadis. Saya berikutnya ke Pak Komang, ini kan saya nggak bisa bayangkan karena saya tidak mengalami itu ya. Misalnya anak-anak baru diterima di sekolahnya gitu ya. Sekolahnya aja mungkin ada yang nggak tahu karena mereka nggak pernah ke sekolah gitu. Sebenarnya apa yang menjadi keluhan ya, selain tadi mereka kerinduan kepada sekolahnya, tapi siswa baru ini gimana Pak menyikapinya, kondisi-kondisi yang agak unik juga sebenarnya, tidak bisa saya bayangkan. Tapi mungkin Bapak ada di sana bisa menjelaskan kepada pemirsa kondisi yang dialami oleh siswa di masa pandemi COVID ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selesai PPDB, jadi memang kami sering berseloroh. Siswa baru nggak tahu gurunya, gurunya tidak tahu siswanya. Jadi bagaimana proses pembelajaran ini akan berjalan? Ya dengan teknologi ini melalui daring, jadi guru-guru di sekolah, ya saya yakini juga sekolah-sekolah yang lain melakukan, memilih model apa yang dilakukan untuk bisa bertemu dengan anak-anak. Jadi kalau di awal, jadi berbagai aplikasi digunakan sehingga kita dengar sendiri, keluhannya sangat berat sekali. Kemudian setelah bisa dipelajari, maka sekolah-sekolah menerapkan beberapa model yang memang bisa diikuti oleh banyak siswa. Apakah menggunakan Zoom, gunakan aplikasi yang lainnya atau Google Meet. Nah ini sangat membantu. Sangat membantu jadi untuk
anak-anak tahu bagaimana kondisi sekolah. Termasuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah pun mungkin sekolah menyelenggarakan secara daring, jadi memperkenalkan guru dan sebagainya. Cuman memang untuk mengenal siswa secara keseluruhan ini ya harus sabar, tetapi tentu komunikasi dijalankan. Jadi kami dari PGRI jadi terus mendukung kepada guru-guru untuk kreatif. Jadi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan sehingga anak-anak ini bisa merasakan bahwa ketika mereka belajar di rumah seolah-olah mereka bertemu di ruang kelas. Nah ini kreatif. Jadi harus kreatif, berinovasi. Nah ini dipaksa guru-guru untuk itu. Kalau tidak dia tertinggal. Dan tidak menutup kemungkinan anak-anak menjadi jenuh yang nggak hadir di kegiatan pembelajaran itu. Itu yang ini. Nah, jadi berbagai pelatihan baik yang dilakukan oleh kami dari PGRI dan juga dari sekolah pasti memberikan penguatan kepada guru-guru. Nah, sehingga komunikasi ini tetap terjalan. Komunikasi ini tetap berjalan. Bahkan kami melihat beberapa sekolah melaksanakan lomba-lomba pada proses itu secara daring. Lombanya juga daring gitu Pak ya? Daring dilakukannya. Misalnya lomba apa Pak yang sudah mungkin Pak? Yang saya lihat di media-media sosial dalam rangka 17 itu kan lomba baca puisi, virtual, baca berpidato secara virtual. Nah itu memungkinkan sehingga anak-anak diberikan ruang tetap untuk berkreativitas. Jadi melalui kegiatan lomba secara daring ini. Jadi tidak lepas pemerintah pun jadi memfasilitasi juga untuk lomba-lomba secara daring sehingga kami pun mempunyai niatan untuk selalu memberikan anak-anak pendampingan walaupun secara daring. Nah, sementara jadi memang belum bisa bertemu untuk tingkat SMA, SD, SMP belum bisa bertemu tatap muka, tetapi guru-guru sudah kreatif bagaimana bisa bertemu dengan anak-anak. Baik. Jadi demikian juga malah kami mendapatkan guru-guru membentuk yang disebut dengan paguyuban orang tua. Paguyuban orang tua atau grup orang tua per wali kelas. Komunikasi-komunikasi ini juga terjalin. Nah, jadi kami berharap jadi mudah-mudahan segera berlalu pandemi ini. Nah, anak-anak tentu sudah bisa, oh ini loh sekolah saya. Nah, bisa. Jadi mungkin kita akan kenalkan melalui daring dulu seperti yang sudah dilaksanakan pada pelaksanaan PLS dan selanjutnya ya mungkin lebih dekat lagi setelah pandemi ini berlalu. Mari kita doakan sehingga keadaan menjadi normal kembali. Ya tentu kami selalu memperhatikan apa yang menjadi instruksi atau keputusan dari pemerintah. Kita sikapi dari PGRI karena sifatnya sekarang seperti imbauan, memang harus gotong royong. Harus gotong royong, tidak bisa bebankan kepada pemerintah, harus gotong royong dengan kondisi seperti ini. Dan kira demikian. Ya. Tapi kalau dari secara umum guru-guru sudah hampir semua Pak ya bisa membiasakan diri untuk daring. Atau masih ada beberapa guru-guru harus diakui mungkin sudah diajarkan tapi karena gagap teknologi agak susah. Ada nggak Pak guru yang seperti itu? Atau semua sudah mampu lah dari semua jenjang ini SD, SMP, SMA guru-guru? Terkait kemampuan teknologi, jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah sudah sangat bisa, tetapi kembali kan ada memang yang melihat komputer sudah nervous kan, nervous memang yang mungkin era kelahiran 60-an mungkin masih ada yang nervous yang kalau sudah 70-an, apalagi yang era 80-an kecepatannya seperti internet, kecepatannya untuk menguasai teknologi. Nah inilah yang sering dilakukan oleh guru-guru untuk saling berkomunikasi lapangan, jadi untuk saling membantu. Iya, saling membantu, diajarkan oleh yang memang menguasai teknologi dan tentu di sekolah-sekolah juga sudah menyiapkan guru-guru yang menguasai IT untuk membantu teman-teman. Tapi untuk mencapai keberhasilan penguasaan teknologi ya mungkin harus didorong terus. Ada butuh waktu lagi Pak. Iya, harus didorong. Ini kita belum setahun ya, mudah-mudahan setelah setahun lewat kita bisa lebih akrab lagi dengan teknologi, terutama guru-gurunya Pak ya. Iya. Baik, saya ke Pak Mudita, Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Denpasar ini yang mungkin kalau saya lebih melihatnya bagaimana kemudian tadi sekolah sudah tetap dirawat, dijaga kondisinya, tapi mungkin dari
siswa sendiri mungkin ini yang perlu harus kita pahami juga Pak, psikologisnya dan orang tua gitu. Selama ini kan ada keluhan bahwa tugas justru ketika daring itu tugas terlalu banyak gitu. Masih muncul keluhan itu walaupun dulu pernah kita bahas sebenarnya, tapi sampai sekarang ternyata masih gitu ya. Artinya ada sampai yang stres secara psikologis. Nah, apakah memang ini bagian dari kurikulum yang diberikan memang agak sedikit lebih pilihannya secara bebas atau memang karakter gurunya ini yang senang memberikan tugas yang banyak kepada siswanya? Atau adakah upaya untuk mencegah supaya ini tidak terjadi, Pak Mudita? Terima kasih. Nah, jadi apa disampaikan tadi oleh teman kami dalam hal ini adalah teknologi ini adalah yang belum begitu dikuasai oleh seluruh daripada guru itu. Nah, sehingga dalam proses ini kepala sekolah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin adalah bagaimana mengkondisikan, mengantisipasi daripada keluhan-keluhan itu. Itu pasti ada keluhan, awal itu pasti ada keluhan ya. Karena tugas-tugas diberikan, dikirim ke WA demikian, dan WA-nya bisa penuh demikian. Nah, jadi kondisi memberi WA penuh, sehingga kita berpikir kembali kepala sekolah itu tidak usah dikirim ke WA saja, kita buat grup yang namanya Instagram, ke Telegram saja. Itu kan tidak mengganggu daripada kuota, daripada kondisi AP-nya. Nah, jadi kita berusaha ke Telegram saja, dikirim tugas-tugasnya. Kita buat grup Telegram saja untuk anak-anak. Nah, itu salah satu ada antisipasi ya. Karena kondisi yang kita lakukan sudah kita pilih berbagai metode dan cara sehingga tidak sampai memberatkan juga siswa dan orang tua. Kalau kita menggunakan aplikasi Zoom itu memang bagus, kita bisa virtual tetap muka bagus sekali. Tetapi kan kondisi ini akan memberatkan siswa dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sesuai dengan kurikulum daruratnya kita adalah maksimal 1 jam per mata pelajaran. Sehari 3 mata pelajaran kan 3 jam. 3 jam. Maksudnya sehingga, beratnya kuotanya banyak itu ya? Ya ini yang kalau kita tetap muka virtual demikian kan dia harus mendengarkan menggunakan ini berat ya. Sehingga kita alternatifnya yang mana kita pilih. Sehingga kita akan menggunakan ya Google Classroom aja di antara itu. WA juga ke WA berat juga dia akan menyimpan tugas-tugasnya di sana. Sehingga kita alihkan ke Telegram. Telegram kan tidak mengganggu daripada kondisi AP-nya dia. Ya, sehingga remote dia demikian ya. Itu alternatif yang kita lakukan ya. Nah, jadi dengan demikian sekolah ini harus jeli juga memperhatikan keseimbangan antara apa yang dipersiapkan oleh guru, bagus tetap muka demikian, tetapi kan memberatkan siswa. Dan juga dalam tetap muka siswa pun di sini adalah dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam akan membosankan juga. Bisa tidur dia di rumah demikian. Jangankan siswa, kita pun seperti itu mungkin bisa terjadi ya. Jadi itulah solusi demikian untuk bagaimana sekarang kita bisa adalah anak-anak tidak berat. Nah, inilah muncul bantuan dari pemerintah. Ya, ada nah, jadi pemerintah awal sudah disampaikan oleh Pak Kades tadi, diberikan kuota dia. Tapi kuotanya terbatas kan, tidak semua dipakai kuota boleh ya. Cuma bisa dipakai Zoom, WA dan ini kan demikian. Ada aturannya. Dia bebas ya menggunakan kuota itu yang diberikan. Kuotanya pakai main game ya, gitu misalnya. Main game nggak bisa. Nggak bisa Pak ya? Enggak. Jadi sehingga nanti setelah itu berlanjut dengan dari pusat sudah memberikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan adalah langsung aja gratis saja untuk siswa. Dari pusat memberikan gratis semua sehingga kita bebas berinovasi, berkreativitas untuk pembelajaran secara menggunakan daring itu dengan menggunakan Zoom atau Cisco Webex itu kita bebas. Karena anak-anak tidak terbebani biaya yang tinggi. Gratis maksudnya siswa digratiskan gitu Pak? Gratis kan gimana digratiskan diberikan kuota dari pusat demikian jadi pemerintah. Bebas, ya. Bisa nggak seperti itu? Takut nanti juga dipakai main-main Pak, pakai Instagram. Nah, kita kan atur kuota dipakai untuk apa saja. Untuk Zoom saja pakai. Zoom dan WA saja. Bisa yang lain nggak bisa digunakan seperti itu. Baik. Ya. Pak, kalau pemberian tugas yang lebih berat itu katanya ini jauh lebih berat dari tatap muka gitu katanya. Apakah itu memang disengaja Pak atau memang begini Pak? Kita nggak paham apa gimana sebenarnya kondisi di lapangan. Jadi pasti itu berat karena ada guru adalah 18 guru atau 15 guru yang memberikan tugas ya. Setelah mengajar berikan tugas. Jelas kan berat tugas itu.
Nah sekarang kita yang mengatur kondisi itulah kita dengan guru ini, peran kepala sekolah penting sekali di sini berkoordinasi dengan guru. Jangan sekedar memberikan tugas saja, kan berat anak-anak tuh stres, mungkin anak nervous, anak-anak di rumah ya. Nah itu kita imbau pada guru-guru ya, tugasnya berbagilah ya. Sehingga dia satu hari itu satu tugas, guru yang lain janganlah. Nah itu kita atur seperti itu. Diatur Pak ya, jadi diawasi juga oleh kepala sekolah. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak, nanti kita akan ada sesi satu sesi lagi maksud saya, di mana mungkin kita akan mempertegas kembali, ya mungkin ada semacam himbauan harapan daripada masing-masing narasumber ini kepada pihak sekolah, ke pihak pemerintah, dan juga mungkin ke anak didik yang menonton acara kita ini, supaya ini menjadi konsentrasi kita bersama, fokus kita bersama adalah bagaimana di masa pandemi yang kita nggak tahu akan kapan berakhirnya ini, betul-betul dunia pendidikan tidak terbengkalai, kualitas pendidikan yang mutunya ketika nanti tamat memang betul-betul juga paling tidak sama lah dengan mutu ketika pendidikan digelar secara tatap muka. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Fokus Group Discussion tanggap COVID-19. Kita bahas tentang pendidikan. Jadi memang kita sudah tadi pantau beberapa kendala-kendala yang dihadapi, bagaimana tawaran-tawaran solusi yang dilakukan hingga saat ini. Tapi saya melihat bahwa memang beragam kondisinya di lapangan dan ini perlu penyelesaian. Kita tidak pernah menghadapi pandemi ini, baru kali ini tentu penyelesaian ini bisa kita maklumi. Saya akan berikan kesempatan pertama kepada Pak Komang dulu sebagai PGRI. Mungkin apa Pak, mungkin bisa kita lakukan ke depan ini, walaupun tadi sudah dikatakan kualitas pendidikan mungkin agak kita korbankan sedikit saja, tetapi next ke depan apa yang mesti dilakukan supaya kita on the track ini, kualitas pendidikan kita dengan sistem pendidikan virtual, dengan pandemi ini, bagaimana upaya yang bisa Pak tawarkan sebagai sebuah alternatif solusi. Silakan Pak Om. Terima kasih. Jadi kita harus mengingat bahwa ujung tombaknya, jadi ujung tombak daripada proses pembelajaran yang ada di sekolah dalam era masa pandemi ini adalah guru. Nah, guru tentu juga tidak lepas dari berbagai hal, termasuk juga perhatian. Jadi kami berharap kepada pemerintah juga dapat tidak hanya memperhatikan bagaimana proses pembelajaran itu berjalan, tetapi bagaimana juga perhatian pemerintah terhadap guru ini. Sehingga jangan sampai guru melaksanakan proses pembelajaran dengan kondisi seperti ini, terutama guru-guru honor. Jadi tentu ruang untuk mungkin mencari nafkah tambahan juga menjadi terbatas karena kondisi seperti ini. Mungkin ada kebijakan pemerintah untuk bisa mensupport juga guru-guru dalam upaya mengatasi pandemi ini. Artinya guru-guru honorer perlu dapat bantuan langsung tunai juga Pak ya? Nah perlu, perlu saya kira. Selama ini belum ada Pak? Nah kemarin kami sudah dapat informasi, Astungkara pemerintah pusat juga sudah memberikan bantuan BLT kepada guru-guru honorer non-ASN, jadi dengan jumlah yang cukup besar, jumlah guru yang besar, kemudian juga BLT-nya juga cukup besar. Tetapi apakah semua guru bisa mendapatkan atau sudah tersentuh dengan BLT ini? Kami mohon kepada pemerintah supaya betul-betul data ini dapat diperhatikan. Nah mungkin ada yang belum memperoleh, ya supaya bagaimana kondisi ini sehingga mereka yang berhak, guru-guru yang berhak ini, yang perlu dibantu ini mendapatkan bantuan tersebut. Benar juga, saya mau tersentak dengan berita ini. Berarti selama ini kalau guru-gurunya sudah ASN kan masih digaji Pak ya, masih dapat dan segala macam. Tapi yang honorer ini agak susah, karena sekolah juga saya dengar agak kesulitan, yang swasta terutama ya, agak kesulitan uang. Berarti perlu ada BLT. Dari pemerintah daerah sudah ada Pak? Mungkin dari pemerintah provinsi atau kabupaten kota sudah ada wacana untuk ke sana? Atau sudah diusulkan misalnya untuk dapatkan BLT? Jadi yang paling keras terasa itu di persekolahan swasta seperti yang Pak sampaikan tadi, karena kondisi seperti ini, jadi pandemi ini, jadi bagaimana orang tua juga mungkin memberikan pembayaran sumbangan ke sekolah yang digunakan oleh sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan sekolah, terutama untuk penggajian guru-guru yang juga mengalami kendala di sini. Jadi pemerintah pusat sudah, jadi pemerintah Provinsi Bali juga sudah menurunkan bantuan kepada siswa khusus untuk persekolahan swasta, jadi bulan Mei, Juni, Juli. Nah ini juga untuk membantu pembayaran siswa sehingga memberikan akses juga bagi sekolah untuk memberikan gaji kepada atau membayar honor kepada guru-guru honor. Namun kami berharap perhatian ini mungkin lebih besar lagi
sesuai dengan kemampuan tentu APBD daerah. Tetapi kami berharap ada prioritas lah sehingga guru-guru mungkin termotivasi untuk lebih kreatif, berinovasi dan berdedikasi dalam upaya memberikan pembelajaran atau melaksanakan proses daring ini untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Kalau pelatihan-pelatihan sudah Pak ya? Pelatihan-pelatihan sudah. Dari pemerintah provinsi, kabupaten kota juga? Iya, banyak yang sudah melakukan dari tentu support dari pemerintah, kemudian dari organisasi PGRI, termasuk juga guru-guru yang memiliki kemampuan di bidang IT juga membuat sendiri. Silahkan siapa yang mau ikut membentuk kelompok, silahkan membentuk. Dan itu tidak terlepas, tidak hanya bersifat lokalan. Jadi dari provinsi yang satu boleh pesertanya dari provinsi yang lain. Bisa Pak ya? Melalui media sosial ini. Media sosial, iya. Internet. Itu keuntungannya Pak ya? Iya, ini. Jadi guru-guru gitu. Kalau dulu nggak susah. Ya inilah Astungkara, jadi tutorial pun kalau memang kita nggak ngerti, ada tutorialnya lagi disiapkan. Sehingga bisa ngulang lagi. Ini satu hal yang memang sangat, ini juga dari guru-guru responnya luar biasa. Jadi untuk bagaimana saling membantu, berbagi, menyukseskan proses pembelajaran secara daring ini. Guru-guru tetap semangat Pak ya. Semangat iya. Walaupun kondisinya seperti ini. Oke Pak Mudita Dumut, sebagai Ketua Aksi, apa yang ingin Pak tekankan lagi ini untuk kita di pendidikan di masa pandemi ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi khususnya kepada pemerintah nih, disingkat saja, dalam kondisi pandemi ini semua mengalami masalah ya. Baik di pemerintah, baik di sekolah, baik itu di masyarakat, orang tua ini mengalami satu masalah ya, karena suatu hal yang mendadak yang berhubungan dengan teknologi. Nah untuk itulah harapan saya sendiri adalah supaya nanti melanjutkan, utamanya adalah membantu siswa dan orang tua di rumah, termasuk guru di sekolah, terutama adalah dalam mengatasi adalah ya beban daripada penggunaan kuota itu ya. Jadi walaupun sudah diberikan bantuan, ditindaklanjuti terus selama masih kondisi pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini adalah cepat berlalu demikian sehingga nanti kita bisa berpikir normal kembali. Itu yang utama. Terima kasih. Jadi supportnya yang penting Pak ya dari pemerintah ya, karena kan ini mau tidak mau pasti ada tambahan pengeluaran yang harus dilakukan oleh yang baik jelas guru, ya. siswa ini mudah-mudahan. Guru, siswa tetap ada tambahan pengeluaran. Termasuk dia mencari tenaga untuk melatih dirinya, kan malu dia tidak akan tampil demikian, dan dia harus bayar sendiri. Nah, mungkin seperti itulah. Atau apa dikatakan tadi, mungkin adanya perkumpulan teman itu sangat membantu sekali sebenarnya. Di antara guru yang milenial, muda dan guru tua ini sangat membantu sekali. Ya kita rasakan itu ya, karena kondisi kita orang tua tamat dulu tidak begitu IT-nya hebat, demikian yang milenial membantu. Ya, kita kondisikan di sekolah itu semua sekolah harus mengkondisi seperti itu, saling membagilah, berbagi kita ilmu ya. Baik, terima kasih Pak Mudita. Sebagai terakhirnya Pak Dinas ini, tadi mungkin ada harapan ya, ada bantuan, apakah sudah ada realisasinya, ada upaya untuk ke sana, karena support ini juga penting dari pemerintah dalam kondisi begini. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini kaitannya dengan untuk dunia pendidikan di masa pandemi COVID ini, yang pertama adalah kami sangat mengimbau anak-anak kami, para siswa, orang tua juga, bahwa kami dari pemerintah Provinsi Bali bahwa hak seorang anak, seorang siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya, tidak terkendala. Hanya metodenya lah yang tentu menyesuaikan dengan situasi pandemi. Jangan sampai ada anggapan ketika ada pandemi, kemudian si anak pun tidak belajar dan sebagainya. Semuanya ada tetap. Bahkan kalau kita melihat kalender pendidikan, sekarang ini kan sudah mulai ujian semester dan sebagainya, dan anak-anak pun sudah mulai, saya harapkan belajar, orang tua pun ikut mensupport. Yang kira itu untuk orang tua saya kira tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan, dan kami semua sudah memantau, memonitor, apalagi ada jejak digital atas, kalau yang ada bilang bahwa apakah sudah belajar secara daring, apakah dipantau oleh Disdikpora Provinsi Bali, kami jawab semua sudah dipantau dan itu ada laporan setiap hari. Apakah sudah dilaksanakan, selain laporan kami pun turun ke satuan pendidikan. Nah kemudian rekan-rekan para guru, ya tentu kami sangat berterima kasih.
karena kita harus cepat menyesuaikan. Kami sadar bahwa sulit sekali mentransfer ilmu, jadi ada yang disampaikan tadi bahwa ada mana pendidikan, mana mendidik, mana mengajar dan sebagainya. Tetapi teman-teman para guru, baik itu yang tadi dari teman-teman PGRI maupun dari tadi Pak sampaikan bahwa kita bahu-membahu, bahwa semuanya itu bisa kita atasi dengan aktif, kreatif, kemudian di sana keluar semua yang namanya ketika ada tekanan pandemi, semuanya keluarlah apa itu yang menjadi kreativitas. Sehingga kami yakin ke depannya, kita tidak tahu saya lagi untuk pandemi ini sampai kapan. Tentu kami sangat berharap bahwa yang penting anak-anak tetap layanan pendidikan, kemudian orang tua juga sudah memang bahwa si anak memang betul, kita di sini secara daring semua. Kemudian para guru juga kami ucapkan terima kasih, kita bahu-membahu bersama-sama sehingga di tahun 2020 yang sudah di penghujung ini kita bisa melalui. Karena nanti ke depan ini yang lagi satu bulan ukuran jam kerja itu, bahwa ada lagi kalender yang lainnya, apakah itu penerimaan siswa dan sebagainya. Tapi kami berharap di tahun ini tentu sudah kita evaluasi terus. Kalaupun ada hal-hal kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf, itu semua serba keterbatasan yang semua kita tidak tahu. Tetapi percayalah anak-anak bahwa di SD, SMP, SMA itu semua mendapat perhatian penuh dari pemerintah Provinsi Bali. Dalam hal ini Bapak Gubernur, kaitannya tadi juga kami sambung, bahwa walaupun sebenarnya dari segi kewenangan bahwa kalau membantu bantuan langsung tunai, sebenarnya itu kita di provinsi adalah SMA, SMK, SLB. Tapi oleh kebijakan Bapak Gubernur, SD, SMP, SMA, SMK, SLB termasuk perguruan tinggi pun jadi mendapatkan bantuan yang notabene adalah dari APBD Provinsi Bali. Kalau kita melihat di daerah lain mungkin tidak ada seperti itu. Semua hanya mengandalkan APBN. Nah, untuk di Bali menjadi catatan bahwa karena beliau sangat konsen, APBD Provinsi Bali dipakai untuk membantu semua itu. Itu. Sekolah, ya. Termasuk di 2021 juga sudah direncanakan Pak? Nah, ini 2021 karena masih sedang dirancang APBD, tentu ada tim yang diangkat itu. Tapi tetap kami upayakan. Ya? Sampun kami usulkan. Baik. Terima kasih Pak Boy, terima kasih Pak Komang, terima kasih Pak Mudita. Luar biasa sudah memberikan kepada kita bagaimana informasi dunia pendidikan. Mudah-mudahan ini menjadi optimisme kita bersama bahwa oke lah, dalam masa pandemi COVID ini pendidikan kita on the track, ya masih firm gitu ya, masih berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terlebih sekali lagi dalam kondisi pandemi COVID. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir. Perhatian pemerintah yang sudah luar biasa, pemerintah daerah kepada dunia pendidikan juga perlu diapresiasi. Kerjasama antar guru sudah juga perlu kita apresiasi. Mudah-mudahan sinergi ini terus berjalan ke depan sehingga kita bisa melalui ini semua dengan cukup baik. Kita semua selamat di sana di pos pandeminya nanti. Demikian FGD Tanpa COVID kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya ingatkan tetap pakai masker, jaga jarak dan tetap cuci tangan. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.